Permisi Ibu, perkenalkan saya Dita Durdi, saya yang akan mendampingi Ibu pada hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Iya. Dan untuk umur Ibu berapa? 22. Lalu untuk pendidikan? Pendidikan terakhir D3. Dan untuk pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Lalu keluhan Ibu datang ke sini apa nih? Itu Ibu mules. Baik Ibu, untuk mulesnya sejak kapan? Sejak 2 jam yang lalu. Dan itu untuk mulesnya berapa lama dan berapa sering dalam 10 menit? Mulesnya sekitar 30 detik. Terjadi 3 kali dalam 10 menit. Dan untuk mulesnya bagaimana Ibu? Lumayan kencang-kencang gitu. Baik. Dan untuk riwayat kehamilan ini Ibu kehamilan keberapa? Dan keluhan selama kehamilan itu bagaimana gitu? Tidak ada keluhan, cuman pas trimester pertama itu mual aja. Baik, dan untuk selama kehamilan apakah Ibu pernah mengalami jantung berdebar atau sesak nafas? Tidak. Dan selama pemeriksaan itu kan ada tensi, dan itu tekanan darah Ibu apakah pernah mengalami tekanan darah tinggi? Tidak. Baik. Baik, di sini Ibu pernah mengalami abortus atau keguguran? Tidak. Baik, di sini dikarenakan Ibu tidak pernah mengalami riwayat abortus dan ini Ibu riwayat kehamilan pertama. Dan di sini saya akan tanya, apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan riwayat KB? Tidak. Dan Ibu sebelum berangkat ke sini apakah sudah makan? Sudah. Dan untuk selama kehamilan apakah ada hambatan pada makanan? Tidak. Apakah ada hambatan buang air kecil? Dan kalau boleh tahu Ibu di sini diantar oleh siapa nih? Diantar suami. Baik. Ibu, saya akan mengikut tekanan darah Ibu. Sudah saya ukur Ibu, tekanan darah Ibu 97/54, lalu untuk wirasa Ibu 16 per menit, dan denyut nadi Ibu 69 per menit, dan kemudian suhu Ibu 36. Permisi Ibu, jadi di siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada Ibu agar mengetahui apakah Ibu bisa melahirkan secara normal atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu, Ibu. Selanjutnya saya akan memposisikan Ibu untuk posisi dikotomi Ibu agar untuk mempermudah pemeriksaan. Selanjutnya saya akan memasang underpad Ibu. Ibu boleh sedikit diangkat. Selanjutnya cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya kita akan menggunakan Baik, selanjutnya kita pindahkan alat ke dekat Ibu. Saya akan melakukan vulva hygiene Ibu. Permisi Ibu. Ambil pita kapas, lalu akan dibuka seperti ini. Tangan yang tidak dominan akan membuka vulva, kemudian diusap bagian layar bening sebelah kiri, kemudian bagian layar bening sebelah kanan,
atas klitoris hingga anus. Selanjutnya, setelah vulvajit, tangan tidak dominan memegang fundus ibu, lalu tangan yang dominan akan memasuki vulva ibu dengan obstetri, yaitu memasukkan dahulu jari tengah, kemudian memasukkan jari telunjuk. Dapat ditekan sedikit agar jari telunjuk bisa masuk, kemudian jari telunjuk ikut masuk secara obstetri ke bawah hingga menemukan serviks, hingga menemukan mulut serviks, yaitu posio. Kemudian yang kita raba adalah serviks ini sudah seberapa penipisan. Kemudian setelah diraba penipisan serviks, kita akan raba pembukaan serviks. Di sini pembukaannya baru terdapat pembukaan sekitar 4 cm dan air ketuban masih utuh dan belum pecah. Maka dari itu kita tidak bisa meraba penurunan atau bagian terendah janin karena masih terdapat ketuban yang belum pecah. Dan tadi sudah dipalpasi, bagian terendah janin adalah bagian kepala. Untuk presentasi kepala belum dapat teraba karena ketuban masih utuh. Dan untuk penumpukan masih belum bisa teraba karena ketuban juga masih belum pecah. Selanjutnya, jika sudah selesai perabaan tersebut, maka kita akan tarik tangan kita keluar dari vulva ibu. Ibu, mohon untuk tarik nafas ibu. Saya akan melepaskan jari saya dari vulva ibu. Oke, ibu, tahan nafas. Lepaskan dengan obstetri. Lalu setelah dilepaskan, kita lihat cairan apa yang terdapat di sarung tangan kita. Apakah lendir bercampur darah, apakah air ketuban. Nah, jika ini masih hanya terdapat lendir-lendir dan belum ada lendir bercampur darah ataupun ketuban karena ketubannya belum pecah. Selanjutnya kita bereskan alat ini dulu. Selanjutnya cuci tangan dengan larutan DDT. Kita lepaskan yang spoon dengan terbalik. Selanjutnya cuci tangan kembali 6 langkah. Selanjutnya permisi ibu, saya perhatikan kembali. Baik Ibu, setelah melakukan pemeriksaan tadi, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan tadi. Dan untuk frekuensinya tadi 3 kali dalam 10 menit, dan untuk lamanya 30 detik Ibu. Dan untuk kekuatannya itu sedang dan itu masih dalam batas normal. Baik, untuk suhunya di sini saya akan periksa tiap 4 jam untuk mewaspadai infeksi, dan untuk suhu Ibu tadi 36 derajat Celcius. Jadi di sini ibu harus dianjurkan buang air kecil tiap 2 jam sekali supaya kandung kemih ibu tidak penuh dan tidak mengalami hambatan pada penurunan. Baik ibu, setelah melakukan pemeriksaan tadi, nanti saya akan mencatat pada pantograf. Dan untuk pembukaannya tadi 4 cm dan untuk penurunan kepala bayi 4/5, dan untuk DCJ-nya aktif dan normal 140 ibu. Dan untuk tekanan darah atau nadi normal 120/80 dan tidak teraba mulasa atau penumpukan karena ketuban belum pecah ibu. Baik ibu, di sini ibu harus menjaga emosi dan ibu harus tetap tenang dan nggak boleh cemas, dan saya akan memberikan dukungan dan saya akan menemani selama proses persalinan. Baik, dan di sini untuk cairan yang keluar ketubannya masih utuh dan masih plus, dan hanya baru keluar lendir dan tidak bercampur darah. Baik, di sini asupan makan, ibu harus tetap menjaga asupan makannya di ibu, walaupun sedikit tapi harus sering supaya dapat menambah tenaga ibu waktu mengejar nanti. Dan ibu harus rajin minum air putih yang banyak di ibu.